Polemik pemalsuan umur pemain Guinea U23 akhirnya terungkap. PSSI kecam aksi rasis fans Indonesia ke pemain Guinea. FIFA puji perjuangan timnas U23 di Perancis. 3 keputusan kontroversi wasit jadi sorotan dunia. Respon hebat Erick Thohir usai timnas Indonesia gagal lolos Olimpiade Paris 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari polemik umur pemain Guinea U23. Ya, ramai pemain timnas Guinea U23 disebut melakukan pencurian umur. Jika kabar ini benar adanya, apakah timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris 2024 menggantikan posisi Guinea U23? Kamis 9 Mei 2024 malam, timnas Indonesia U23 bersua Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung di Perancis. Kedua tim sama-sama memburu kemenangan, mengingat hasil positif akan membawa mereka ke putaran final Olimpiade Paris 2024. Singkat kata, setelah melalui 90 menit pertandingan, timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Guinea U23. Gol Guinea U23 dicetak oleh via eksekusi penalti Ilaix Moriba pada menit ke-29. Berkat kemenangan ini, Guinea U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Skuad asuhan Kabadiawara ini melengkapi daftar 16 negara peserta Olimpiade Paris 2024, cabang olahraga sepak bola putra. Namun, kemenangan ini coba dikritisi pecinta sepak bola tanah air. Selain karena kepemimpinan wasit yang dinilai berat sebelah, ada isu timnas Guinea U23 melakukan pencurian umur. Saatnya menunggu berita kalau pemain Guinea ada yang pemalsuan umur, lalu didiskualifikasi, dan penggantinya adalah Indonesia. Tulis akun @bolasepak. Pecinta sepak bola tanah air pun menyoroti pemain timnas Guinea U23 dengan nomor punggung 7 di laga semalam. Pemain tersebut adalah Alseny Soumah. Ia disebut melakukan pencurian umur karena diduga berusia 25 tahun. Ada Soumah namanya, pemain pengganti umur 25 tahun, tulis akun @resjeshk. Lantas, apakah benar Guinea U23 melakukan pemalsuan umur? Menurut penelusuran beberapa sumber, Guinea U23 tidak melakukan kecurangan. Dari skuad Guinea U23 saat ini terdaftar Alseny Soumah, pesepak bola kelahiran Guinea pada 1 Januari 2001, alias 23 tahun. Secara regulasi, Alseny Soumah masih diizinkan bermain karena batas maksimal yang mentah di playoff maupun Olimpiade Paris 2024 adalah kelahiran 1 Januari 2001. Lantas, siapa Alseny Soumah yang berusia 25 tahun tersebut? Menurut pemantauan beberapa sumber, memang ada pesepak bola asal Guinea bernama Alseny Soumah yang kini berusia 25 tahun. Namun, orang ini berbeda dengan Alseny Soumah yang kini menghuni skuad timnas Guinea U23. Kabar menarik berikutnya datang dari Presiden FIFA. Ya, Gianni Infantino nampak hadir menyaksikan langsung pertandingan antara timnas Indonesia U23 versus Guinea U23. Selepas pertandingan dalam unggahan Instagram pribadinya, ia memberikan pesan kepada supporter timnas Indonesia. Pesan saya kepada semua orang di negara pecinta sepak bola Indonesia adalah bangga dengan tim Anda dan terus mendukung mereka dengan semangat yang sama karena mereka bergerak ke arah yang benar. Tulis Gianni Infantino. Saya menyaksikan mereka bermain di Paris hari ini, dan dapat dikatakan bahwa tim melewatkan kualifikasi bersejarah untuk Olimpiade dengan selisih yang sangat tipis. Lanjut Gianni Infantino. Lebih lanjut, Gianni Infantino berterima kasih kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Terima kasih kepada semua orang di PSSI yang dipimpin oleh Presiden Erick Thohir atas kerja luar biasa yang telah dilakukan sejauh ini, dan FIFA akan terus mendukung Anda di jalur ini. Tulis Gianni Infantino. Timnas Indonesia U23 mencapai playoff untuk Olimpiade 2024 karena finish sebagai peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Di Piala Asia U23 2024, Rafael Struyck dan kawan-kawan memberikan penampilan yang apik. Timnas Indonesia U23 memulai perjuangan Piala Asia U23 2024 dengan bersaing di grup A yang sulit karena diisi oleh tim-tim bagus.
Timnas Indonesia U23 satu grup dengan Qatar sebagai tuan rumah, Australia dan juga Yordania. Hasilnya Garuda Muda keluar sebagai runner-up grup A. Timnas Indonesia U23 hanya kalah dari Qatar dengan skor 0-2. Sementara dua laga lainnya, Timnas Indonesia U23 mengalahkan Australia dengan skor 1-0 dan menumbangkan Yordania 4-1. Di perempat final, Timnas Indonesia U23 mengalahkan Timnas Korea Selatan melalui adu penalti dengan skor 11-10. Timnas Indonesia kemudian kalah di semifinal melawan Uzbekistan dengan skor 2-0. Lalu Garuda Muda kalah 1-2 dari Irak di laga perebutan peringkat ketiga. Kabar berikutnya datang dari PSSI. Ya, PSSI mengecam aksi rasis supporter Timnas Indonesia di akun media sosial pemain Guinea U23 dan juga di akun Federasi Sepak Bola Guinea. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan para pemain Timnas Indonesia U23 dan tim kepelatihan Sintayong telah berbesar hati menerima kekalahan dari Guinea. Arya mengatakan para supporter pun harus mampu menerima kekalahan tersebut. Para pemain pulang dengan kepala tegak dan legawa menerima kekalahan. Jadi, kita berharap para supporter pun melakukan hal yang sama. Jangan menodai perjuangan tim U23 Indonesia dengan ujaran rasis kepada para pemain lawan, ujar Arya Sinulinga. Netizen Indonesia menyerang akun Instagram FGF usai laga playoff Olimpiade 2024. Tidak sedikit fans Indonesia yang menuliskan kata-kata rasis yang tidak pantas. Bukan hanya akun IG Federasi Guinea, sejumlah pemain Guinea juga diserang melalui media sosialnya, termasuk akun Ilaix Moriba yang mencetak satu-satunya gol ke gawang Timnas Indonesia U23. Bahkan akun media sepak bola Guinea, yakni Jairus Guinness, sampai harus menutup kolom komentar karena banyak mendapatkan serangan rasis dari netizen Indonesia. Mimpi anak-anak muda ini masih panjang. Tolong jangan dicederai dengan aksi rasis yang sangat merugikan dan memalukan. Kita fokus mendukung timnas ke depan, kata Arya Sinulinga. Timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Guinea U23 pada playoff Olimpiade 2024. Kekalahan itu sekaligus mengubur impian Indonesia lolos ke cabang sepak bola Olimpiade untuk kali pertamanya sejak 1956. Kabar menarik berikutnya datang dari Erick Thohir. Ya, Erick Thohir memberikan semangat kepada para pemain Timnas Indonesia U23 di ruang ganti tim usai dikalahkan Guinea 0-1 di babak playoff Olimpiade 2024. Dalam video yang diunggah Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya, terlihat para pemain Timnas Indonesia U23 tertunduk lesu di ruang ganti tim. Bahkan sebagian pemain Garuda Muda menangis usai gagal membawa Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Erick Thohir menghampiri satu-satu pemain Timnas Indonesia U23. Mantan Presiden Inter Milan itu memberikan semangat kepada seluruh pemain Indonesia dan meminta para pemain untuk jangan nangis. Kalian sudah kasih yang terbaik, jadi jangan menangis. Tegakkan kepala kalian, masih panjang masa depan kalian, ucap Erick Thohir. Erick Thohir kemudian meminta para pemain Timnas Indonesia U23 membawa pengalaman selama tampil di Piala Asia U23 2024 dan playoff Olimpiade 2024 ke ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelajaran yang kalian lakukan selama AFC ini, kalian bawa ke kualifikasi Piala Dunia, kita patriot, kita fight lagi, dan saya apresiasi, saya tunduk kepala, terima kasih, ucap Erick Thohir. Kegagalan Timnas Indonesia U23 meraih tiket ke Olimpiade 2024 mendapatkan respon beragam dari fans Indonesia di media sosial. Namun sebagian besar netizen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Erick Thohir juga meyakini Timnas Indonesia punya masa depan yang bagus karena memiliki banyak pemain muda penuh potensial, mulai dari Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan hingga Rafael Strike. Kalian sudah memberikan yang terbaik, saya hormat dan salut. Perjalanan kalian masih panjang, petik pelajaran dari Piala Asia dan babak playoff Olimpiade untuk bermain lebih baik lagi ke depan. Kita buktikan di kualifikasi Piala Dunia, tulis Erick Thohir.